Makin lu habis duit, makin gak ada turnamen jelas gitu. Kalau turnamen yang dibuat sama komunitas, oleh komunitas, gua kontrak kerjasama sama Megasus 1 tahun, itu Martin yang handle. Gua jor-joran tuh 65 juta tanpa ada benefit apapun. Gak perlu kita terhebat. Ngapain kita ributin orang? Game tutup kita malu sendiri. Nanti kalau dibahas, tapi kata lu e-sport, kata lu jago, game lu mana? Nah, tapi ketika lu main Ayo Dance, yang gua heran adalah kenapa pemikiran lu jadi bocah lagi. Gitu. Gak suka labrak. Iya gak sih? Lu, dia kirim apa? Kirim apa? 9.000 avatar, gua kirim vape. Iya gak sih? Orang Ayo Dance ini menurut gua zaman sekarang itu terlalu sensitif. Lu ngomong aja yang gak enak dikit, drama. Gua percaya nih video keluar nih. Drama bentar ya. Percaya sama gua. Terinspirasi dari game-game lainnya, ada salah satu orang yang mencoba untuk mendobrak revolusi dunia per-ayodenan. Nah, tentunya pasti kalian tak asing dengan nama Calvin Joe. Yeay! Ya, beliau dikenal sebagai salah satu pendiri tim e-sport pertama di Ayodance yang bernama Genzi. Ya, oke, kira-kira kok gimana perjalanan ke sini? Cukup jauh ya. Jauh ya. Apalagi Jakarta macet mulu. Capek. Capek banget. Iya, tadi kita juga udah macet-macetan ya. Tadi yang nyetir juga gitu. Udah sampai ketiduran ya, Yon? Udah sampai kram ya. Ya udah, oke. Gimana kok kabarnya? Baik. Aman ya? Aman. Aman banget. Hati aman? Hati aman, aman. Oh. Gak boleh bilang enggak ya? Oh iya. Bahaya. Ada Aman. Gua Aman yang aman. Gue denger-denger lu suka ini koleksi figur. Iya. Jadi sampai sekarang juga masih koleksi, cuman nggak banyak. Kalau dulu kan sebelum pandemi berani jor-joran. Habis pandemi ya kita stop dulu lah maintenance. Oh, figur-figur apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya, anime, Anime. Naruto. Enggak sih, Iron Man juga ada, Marvel. Main gitu. Marvel juga Yes. main. Wow, gila tuh. Koleksinya aja lumayan banyak ya. Gimana kalau cara Ayodennya? Kita lihat-lihat aja kali ya. Nah, caranya perasaan yang gua tahu bukan yang ini deh kok. Kalau dulu. Iya, udah ada yang jual, ada yang apa kan sempet pensi kan. Jadi males lah jual-jual aja. Oh, jual-jual aja. Kalau Dan- ini pakai Gmail kerja, jadi nggak bisa dijual kan. Oh iya, kan bisa ganti email. Nggak tahu caranya. Lagian sayang lah kalau sampai gak ada akun tuh sayang. Oh iya, benar ibarat sebagai kenangan aja ya. Yes. Kenangan aja ini. Wow, GJ, GZ, Joe, YB. Ikut YB berarti ikut Fadli ya? Iya, Fadli. Wow. Si botak. Langganan botak. Si botak yang mirip itu, Yon. Kemarin foto bareng siapa ya? Maaf, Fadli. Maaf dulu, sesepuh. Sepuh ya, sepuh Iya. ya. Kopo, Worry. Iya, real. Cewek real gua. Widih. The best lah, the best. The best ya. Ini benar-benar statusnya sama loh. Di sininya belum nikah, realnya juga belum. Jadi kalau udah nikah di sini baru dimeritin kayaknya ya. Ini enggak nih, nggak mau dia kirim kiss, nggak mau, nggak on. Nanti dia on, gue yang nggak on. Iya, males-malesan dia. Ya ampun, kenal udah berapa lama kok? Udah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Pacaran 6 tahun. Oh, pacaran 6 tahun, kenalnya? Kenalnya 6 tahun setengah. Kenal 6 bulan, habis itu pacaran. Wow, luar biasa. Gua kenal 10 tahun gak pacaran-pacaran. Harus benci dulu. Wah, oh iya Soalnya gitu. gua sama dia juga gitu. Awalnya benci, lama-lama dia suka. Waduh. Coba benci dulu. Siapa tahu di blok. Iya, harus balik ya. Harus tegak balik kalau gua. Aduh, ampun. Oke, ya tentunya ya klubnya Gen Z. Ini yang megang siapa kok ini? Andre. Andre ya? Oh, Yes, yes. Wow. Andre FLZ anak. Soalnya gua gak bisa aktif banget kan. Ya udah kasih Andre yang pegang. Oh iya, I see. Kenapa kok ibaratnya dulu sempat aktif, sekarang ini agak vakum? Satu, kerjaan. Karena kan makin lama kerjaan makin banyak. Kedua, karena terlalu banyak drama. Jadi untuk kita yang pemikirannya kita harus kerja sambil bagi waktu ke game, terus kita didramain, ya gak selalu kita dramain. Bisa jadi kita dramain orang juga, tapi maksudnya di lingkungan itu menurut gua gak sehat. Untuk gua yang harus ekstra pikir kerjaan lah, gua ada bisnis lain lah,
Jadi terlalu tertekan kan. Iya, jadi bisa dibilang yang tujuannya main game untuk ngilangin stres malah nambah stres. Nah, itu Gitu benar. ya, kira-kira. Karena game ini dibuat sebenarnya ya untuk kita fun. Hilangin stres. Makanya orang tuh lari main game. Tapi kalau game udah gak fun, tinggalin. Benar. Fokus ke dunia lo. Gitu. Iya, lebih baik mikirin sesuatu hal yang bisa mengembangkan diri lu sendiri. Benar. Daripada ngurusin orang lain yang gak jelas tujuannya. Ya. Dengar-dengar selama lu di Gen Z juga lu juga sempet kayak bikin-bikin apparel gitu kan, atau mungkin desain-desain berupa baju atau Oh iya. merchandise. Ya karena memang basic gua itu desainer ya. Gua dari 2008 tuh gua udah terjun ke dunia desain. Jadi menurut gua awalnya itu ngedesain sesuatu sampai orang bisa suka. Itu poin penting, poin plus lah buat kita desainer gitu. Jadi gua hobi desain, terus gua punya percetakan, gua desain, gua cetak sendiri kan, ibarat free punya kan, gua punya sendiri. Jadi gua desain terus, gua cetak terus. Makanya Genji itu dia punya baju banyak banget. Banyak banget. Setiap bulan pasti ada desain baru. Nah, gua desain sendiri, gua kasih anak-anak gua sendiri. Ya kayaknya keren aja gitu. Dan lu juga jual ke umum juga? Jual. Jadi misalkan ada tim-tim lain yang kayak FLZ gitu mau request apa, cetak dong gini-gini, gue cetakin. I see. Saling bantulah. Ya, memang. Fashion gua. Iya, fashion lah, fashion. Bisa dibilang kalau misalnya game itu bisa digunakan sebagai tempat cari cuan, kenapa enggak? Ya, sebenarnya awalnya gitu juga. Gue juga terjun ke game-game itu, gue pasti spend. Bukan berarti gue tajir, kagak. Cuman spend itu kan kita harus mikir juga tujuannya apa. Betul. Feedbacknya apa. Jadi kalau gue misalkan spend di game terus orang jadi percaya sama gue, karena kan lihat gue ada terus percaya, otomatis gue lebih gampang promosiin produk gue. Nah itu salah satu trik marketing. Iya, benar, membangun kepercayaan Ya, awalnya. benar. Tapi salahnya kadang orang udah jalan, dia lupa sama tujuan awalnya. Nah, ini fatal. Ini yang gua alami. Iya sih, banyak banget yang kayak Ya. gitu. Menjaga kredibilitas itu juga gak gampang tuh. Ya. Komitmen apalagi ya, sulit. Kayak pengalaman ya. Wow. Ini kalau gue bahas sekarang sih kayak panjang banget ya. Iya. Gue ngomong yang basic-basic dulu aja lah ya. Gen Z pertama kali itu kepikiran membuat Gen Z di Ayo Dance itu kapan sih kok dan kenapa? Jadi ini sedikit panjang ya. Awalnya itu gua udah pegang salah satu e-sport di game Mobile Legends. Iya. Nah, itu namanya Team Capcom. Jadi gue pegang udah lama, terus kita itu diakuisisi oleh RRQ. Ya RRQ. Nah, RRQ TCN yang tim PB-nya itu juara dunia. Nah, habis itu gue putus dari sana, terus karena gue main Mobile Legends lagi, gue buat tim tapi namanya TK. Habis itu pas gue back ke Ayo Dance, gue mikir sebelumnya Ayo Dance itu sebenarnya udah ada tim e-sport. Cuman memang beberapa kali belum sempat berkembang, udah tutup. Jadi gue bingung, kenapa game yang cukup lawas gitu kan, game legend gitu, kenapa gak ada tim e-sportnya gitu. Sedangkan tim PC lain itu rata-rata pasti sedikit banyaknya ada namanya di e-sport. Gitu loh. Kenapa ini yang playernya banyak banget, turnamennya banyak banget, kok gak ada tim e-sportnya? Orang lain udah pernah kayak Fadli udah nasihatin gue duluan, karena gue duluan itu kenal Fadli sebelum gue main Ayo Dance lagi. Nah, Fadli udah nasihatin, belum cocok gitu. Tapi gue ngerasa pasti bisa lah, karena gue orangnya suka dikasih tantangan, gue suka. Yang nggak bisa gue suka, justru ini gue harus coba gitu. Ya, jadi gue bakal jadi orang pertama, itu yang gue pikirkan. Orang pertama yang buat sejarah Ayo Dance bisa ada e-sport gitu. Bangunlah Genji. Pertama gue bangun Genji juga bentuk timnya itu Stigo dan Jessica Tanaka. Nah, yang kasih ide nama itu si Jessica.
lebih gampang disebut kan Gen Z itu Gen dibaca Z. Gen Z. Ya, Gen Z. Generation Z. iya. Jadi anak muda kan, benar. generasi maju kan Z kan. Jadi oke, kita coba. Ini udah ada tujuannya. Tujuan gua bangun Gen Z ini adalah ADWC. Nah terus gua rekrut lah anggota. Itu pertama masuk itu Meko, Surya, Yudis. Ini 3 yang tiap hari bantai orang dah kerjaannya. Terus gak lama gue ngerasa kita butuh evaluasi. Jadi benar-benar cari talent yang terbaik dari yang baik gitu. Baru gue rekrut lagi si Andre, Janu, DKK gitu. Dan beberapa tim lah terbentuk gitu. Singkat ceritanya diadu sisa 1 tim terbaik dan beberapa tim. Tapi tetap komitmen, kita harus tahu tujuannya ini apa. Tujuannya ADWC. Iya. Seiring berjalannya waktu, gue gak mau bahas masalah pengeluaran karena lu buat satu komunitas udah pasti lu harus keluar duit. Iya, betul, benar Gitu. banget. Benar banget. Berjalannya waktu, duit keluar terus, income gak ada, terus ADWC pun gak ada gitu. Impian aku itu cuma satu, ada Genji itu di ADWC satu sekali udah. Jadi gue mempertahankan satu e-sport itu sampai di puncak dan berhasil. Udah, gue orangnya gitu. Kalau udah berhasil, udah. Nah, tapi ternyata di luar dari ekspektasi kita, ADWC gak ada info. Makin tunggu, makin gak ada info. Makin lu habis duit, makin gak ada turnamen jelas gitu. Kalau turnamen yang dibuat sama oleh komunitas, gue kontrak kerjasama sama Megasus 1 tahun. Itu Martin yang handle. Gue jor-joran tuh 65 juta tanpa ada benefit apapun. Tapi seiring jalannya waktu, orang bodoh akan pintar. Ya benar. Jadi gue tuh ngerasa ini wasting time banget. Terus lu buang duit-duit yang nggak jelas gitu. Nah apalagi gue punya beberapa tim selain dari Ayo Dance, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Yang lain-lain ini cuan. Oh, wow. Jadi kayak Mobile Legends tuh pendaftaran gue bayarin nih. Hadiah 15% udah pasti punya gue. Walaupun cuma nggak seberapa lah gitu. Ibarat gini, perusahaan itu bukan selamanya tentang untung. Yang penting ada feedbacknya gak? Iya. Biasanya kalau nggak untung ground. Bener. Jadi kalau misalkan yang gue jalanin ini pas banget, gue itu memang suka Ayo Dance. Jadi gue jor-joran di sana. Lu itu orang hobi, lu lakuin hobi lu gak terasa. Ada yang bela-belain beli sepeda bagus, keluar duit banyak, gak apa-apa. Yang penting dia senang. Benar. Sama juga di Ayo Dance. Kita ngelakuinnya dengan senang, tapi kita gak sadar. Cepat apa lambat kamu akan jadi orang bodoh di sana. Karena lu keluarin terus nih, gak ada income-nya terus. Belum lagi ya, di belakang diomongin. Waduh. Oke lah, gue bilang ini ke publik bahwasanya, gue bilang ke anak-anak gue juga yang lain. Kalau gue tanggapi omongan orang, gue bukan bos. Ada gak sih seorang bos tanggapi omongan karyawan atau misalnya mantan karyawan nih? Gak ada. Bodoh amat. Kalau orang yang nggak kredibel harusnya cuekin aja. Yes. Itu kan Seperti maksudnya. itu. Kalau gue tanggapi, berarti orang itu sangat penting bagi gue. Betul. Nah, ya. Justru lu harus buat orang itu gak penting buat lu. Jadi apapun yang dia bahas, jangan tanggapi. Nah, makanya kemarin gue pikir serumit itu Ayo Dance, akhirnya gue pikir gue ganti deh. Gue konsultasi ke Syamba dan segala macam. Gue ganti deh. Pertama, gue udah gak mau nih, gue udah gak mau keluar duit sama sekali. Ini salah satu orang yang sangat berperan di hidup gue. Itu Cijen dan Koleo. Ini orang ini Ayo Dance, player Ayo Dance dari dulu ya, dari 2006, 7. Gue kenal dari gue masih kecil banget lah, sampai hari ini. Orangnya di Las Vegas itu masih kontak gue dengan baik, anggap gue saudara gitu. Gue bilang sama dia, kok ini gak ada cuannya, kok gimana ya? Tapi kalau gue bubarin itu sayang banget, gue udah darah-darah gitu loh. Ibarat tabungan gue udah gue gas lah gitu. Yeah. Terus alhasil dia bilang, lu mau vakum berapa lama? Gue bilang gue vakum itu bukan berarti gue gak sanggup gas, tapi gue punya kerjaan yang udah gue tinggalin berbulan-bulan. Gue bilang lu tolong bantu gue handle dulu lah, gue bilang. Jadi gue bisa fokus kerjaan gue dulu. Oke, dia handle akhirnya, dia gaji, dia apa. Itu jarang orang kayak gitu. Orang ibarat gue bodoh nih,
Orang ini tahu gue bodoh, tapi dia mau bantuin gue, gitu. Jarang kan orang bodoh paling diketawain. Kalau di Ayo Dance apa lagi. Nah akhirnya habis dia pegang, singkat cerita, gak lama gue pegang lagi, tapi gue lihat ada sedikit something itu tentang anak-anak yang udah keluar dari Genji terus ya crash lah, biasa ya crash. Karena di Ayo Dance itu ya memang seperti itu, lu gak bisa pungkiri gitu. Terus lu gak boleh marah gitu. Sebenarnya salah gua adalah gua kepancing. Nah kepancing akhirnya gua capek, gua tinggalin ke Andre, gua vakum. Sebenarnya kalau tadinya gua cuekin aja gak jadi masalah sih, ya kan. Nah salahnya gua terlalu ikuti gitu. Akhirnya gua vakum dulu dan sekarang gua orang ngomong gua apapun ya gua udah biasa aja gitu. Terus juga kan mungkin kan nggak semua kan anak-anak Ayo Dance yang ngomongin lo kan. Mungkin Nggak ada semua. anak-anak Gen Z yang lain yang tadinya sempat hidup di tim e-sportnya Gen Z dan memang sekarang Gen Z ini yang gue dengar-dengar udah jadi komunitas biasa. Ada nggak sih lu kepikiran kayak anak-anak sebelumnya bisa lo lariin ke divisi lainnya? Mungkin kayak Mobile Legends atau apa? Ada kayak Yudis gitu, dia main Ayo Dance, tapi dia jago juga main Mobile Legends. Dia ada nanya juga, kira-kira kok gue mau masuk dong di divisi Ayo Dance lo. Pengen gue pindahin, tapi habis gue tanya manajer Ayo Dance, Mobile Legends-nya, untuk saat ini gak bisa kok, karena Mobile Legends tuh beda. Mereka tuh, misalkan gue udah main bareng nih, mabar kita, nih 5, iya. udah dia gak mau ganti orang lagi. Oh, udah stick 5 Yes, jadi udah sinkron gitu, udah gak mau diganti lagi. Berarti jalan satu-satunya adalah bikin tim baru. Yes, tapi random banget sih lu sendiri, lu ambil teman-teman lu yang nggak biasa main sama lu. Dan belum tentu susah. itu ini dan butuh Iya. penyesuaian yang cukup luar biasa ya. Karena Mobile Legends ini kan permainan 5 orang, sedangkan yang 3 orang kayak Ayo Dance aja itu harus sinkron kan. Apalagi Mobile Legends yang main 5 orang itu susah. Makanya ya kadang-kadang Ayo Dance itu jadi pro kontra juga kok. Gue juga pernah dengar juga bahwa kalau Ayo Dance tuh nggak perlu dibikin e-sport dan pelatihan. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya menurut gua, ini pandangan gua ya. Iya. Sekali lagi dari tadi gua ngomong dari awal sampai akhir itu pendapat gua pribadi. Jadi bisa salah atau benar. Bisa aja gua salah berarti ya. Menurut gua untuk saat ini Ayo Dance belum layak untuk di e-sport. Kenapa gitu? Gua di e-sport itu lumayan lama loh. Gua jadi manajer e-sport, gua yang pegangin apa segala macam. Sampai detik ini yang gua pahami Ayo Dance belum siap. Kenapa gua bilang belum siap? Karena orang Ayo Dance ini masih identik dengan gua yang ngerti ya? Oke. Gua yang terhebat, gua terkaya, gua tertajir, gua terganteng, gua tercantik, gua segalanya. Gitu. Tanpa gua, lu pasti keteteran. Tapi orangnya nggak sadar. Setiap game lu perhatikan, pasti ada satu bocah yang jago. Semua game, apapun itu. Itulah bibit baru namanya. Setiap game akan tumbuh bibit baru pada saat dia. Lu pergi, lu terhebat sekalipun, lu pergi, suatu hari akan tumbuh bibit baru yang lebih hebat dari lu. Jadi gak ada yang namanya di dunia game lu terhebat, gak ada. Nggak ada yang Bahkan selamanya. klub yang tersolid pun bisa bubar. Betul. Jadi gak ada. Itu cuman gamenya tutup juga lu malu. Ya kan, gua selalu ulang-ulang ini. Gak perlu kita terhebat. Ngapain kita ributin orang? Game tutup kita malu sendiri. Nanti kalau dibahas, tapi kata lu e-sport, kata lu jago, game lu mana? Tutup. Malu kan gua kan? Makanya gua nggak pernah dulu pas Genji di atas nggak pernah gua itu sampai bilang ke orang-orang, di Ayo Dance itu tim gua terhebat tuh. Nggak ada yang terhebat. Buktinya anak-anak lu hilang semua. Kalau temen gua balikin, mana anak-anak lu yang terhebat? Genji sepi. Tapi untungnya yang buat gua semangat ya itu masih ada anak-anak yang hebat di dalamnya, yang masih mau bertahan, yang masih mau cari bibit-bibit baru untuk pertahanin Genji. Terus juga kok, selain Mobile Legends, Gen Z sekarang apa aja di luar Ayo Dance ya? Iya, PUBG Mobile, Free Fire itu kita lagi cari talent ya. Karena yang kemarin tuh sempat kita bubarin dulu gara-gara kan Genji ini kan mau diakui sisi sama orang, tapi orangnya mau ganti nama karena Genji itu terlalu pasaran. Generasi Z itu kan
nama pasaran kan, nama publik kan gitu. Iya, umum segala. Jadi katanya lu gak bisa ini apa sih? Paten. Karena kan gini ya. Nama-nama brand yang publik itu gak bisa dipatenin. Iya, yang kata-kata umum sangat Iya. umumnya. Contoh orang kan banyak tuh generasi muda, generasi Z, iya, itu. itu nggak bisa dipatenin, ya kan? Nah makanya orang yang akuisisi itu dia mau ganti nama, sedangkan gua nanya ke anak-anak kan, anak-anak lain bilang nggak bisa kok, Genji kalau hilang karakter kita hilang, kita udah setia sama lu. Gua jadi berat banget. Ini nih dilemanya ya antara Iya. apa ya, idealis dan juga realistis. Bener. Jadi kalau gua pertahanin Genji itu bakalan di sini aja, bro. Iya, ideal. Kalau gua oper ke orang tanpa gua terima apapun ya, gua cuma oper, no, ini urus. Ini orang big boss nih, gitu. Yang gua kenal. Bisa jadi ini jauh lebih baik. Gitu. Karena di e-sport itu untuk sekarang ya, cuma dua hal. Lu kalau barusan mau buat e-sport dengan cara kayak Genji dulu, yang punya modal cuma Gopetiao, itu kayak wasting time banget, bro. Karena e-sport sekarang udah banyak, dan fansnya ini, masanya ini udah memang masing-masing udah ada jagoannya, ngerti gak? Iya. Lu buka jagoan baru, lu punya apa? Benar. Lu punya modal kuat, oke. Lu punya masa gak? Nah, lu punya masa gak modal kuat, gak bisa juga. Lu jatuhnya nanti komunitas e-sport doang, kayak gua. Ngerangkul orang. Buat apa? Iya, revenue streamnya jadi dikit ya. Bener. Kalau misalnya nggak ada masanya, padahal kan kita butuh sponsor juga. Ya. Makanya gua bilang kemarin. Gua bilang ke anak-anak gua, itu gua dapat sponsor tuh sempurna. Gua bilang dah, itu sempurna itu ibarat kayak dia punya ini ya, gua buka-bukaan ya. Dia punya pabrik rokok tuh, sepupunya tuh sempurna. Dia punya keponakan. Mau masukin ke sponsor ke gua itu gak bisa. Karena lu rokok bir gak bisa kan? Oh iya. Lu rokok mau masuk gua gak bisa. Gua bilang gini aja, lu main figur kan? Gua main figur nih. Gua bilang, gua kenal dari figur. Oh, I see. Lu buka aja satu store baru, gua bilang store online aja. Sampurna Hobi. Sampurna Hobinya masuk. Iya, karena produknya bukan. Ya, tapi duitnya memang dari sono. Karena ibaratnya perusahaan apa sih, ya, anak perusahaan. Ya, anak perusahaan. Jadi makanya gua buat dia kayak gitu. Nah, dia udah bilang nih, gua sediain lu satu tempat nih buat base camp. Gua gaji anak-anak lu gak usah bayar-bayar, 1 juta satu orang, dia bilang sebulan. Oke dong, udah deal, memang udah deal, bener-bener udah oke. Dan orangnya juga bukan sembarangan. Tapi salahnya adalah masuk ke pandemi PPKM. Iya. Terus anak-anak gua ini gua gak bahas Ayo Dance ya. Semua anak-anak gua pada ribut pengen ke GH gini-gini. Gua bilang lu resiko lu tanggung sendiri, mau gak lu? Lu main ke GH nih, rame-rame nih, beli makan, beli apa nih itu. Kan nggak mungkin lu gak keluar tiap hari. Betul. Beli makan balik, bawa penyakit semua kena nih, gimana nih? Iya. Gua juga gak mau ambil resiko, pasti ujung-ujungnya bos lu siapa? Pusing lagi kan? Bener. Satu orang kita bilang cepet tiap aja udah. Covid kan bukan murah, bro. Kalau gak asuransi lu babak belur loh. Babak belur benar-benar. Emak gue juga Covid abis banyak. Nah, pasti gak usah tutup-tutup dah, udah pasti babak belur punya. Lu mau apa? Mau pemerintah? Nggak bisa, nggak segampang itu. Udah pemerintah kasih lu ke Wisma aja udah. Tahu-tahu surat keluar, meninggal. Amit. Waduh. Bener gak sih? Iya. Resikonya itu terlalu gede untuk hal yang tidak ada benefitnya. Buat apa? Makanya gua bilang ke anak-anak, untuk saat ini gua gak bisa sediain kalian gaming host dulu. Sponsornya udah ada, gua gak keluar duit. Gitu loh. Tapi untuk masukin kalian, resikonya terlalu besar. Kasih lu makan paling berapa sih, bro? Ya gak? Gua rantangin aja makan rame-rame. Ya sih, beliin galon 3 biji sehari. Sampai mana sih? Tapi resikonya terlalu besar. Nah, akhirnya anak-anak yang Mobile Legends sih pengertian, tapi beberapa divisi merasa ini gak sesuai omongan ini. Padahal resikonya yang kita pikirkan. Iya, padahal ini situasi yang gak terduga Bener. juga kan. Nah, itu yang sebenarnya gua jelasin. Cuman ada beberapa yang merasa lu gak sesuai omongan. Ya ampun deh. Kadang itu ya, mau ambil keputusan kita harus jadi orang itu. Kita harus tahu timbal baliknya apa ya, resikonya apa ya kalau jadi dia ya.
Ya gak sih? Betul. Makanya kadang gua mau bubarin Genji aja. Gua udah mau bubarin nih 3 kali. Terakhir mereka gak mau kan. Lu kalau gak mau bubarin, lu pegang sanggup gak? Gua bilang sanggup pegang. Ya alhasil memang sanggup. Dari sana gua belajar. Bahwasanya atasan itu jangan terlalu ikuti arus. Itu karena gua main game ini, terus gua terlalu taruh perasaan gua di sono. Jadi kalau diolok-olok di sana gue sakit hati. Iya, susah. Sebenarnya sih nggak boleh, nggak boleh. Gue nggak profesional jatuhnya. Kalau gue profesional, kalau ada olok-olok cuekin aja. Benar. Masa RRQ dibilang ini itu terus di bosnya turun gitu. Ya enggak lah, enggak guna juga dia mikir kan. Iya. Ya, Udah bukan kira-kira urusan dia itu. E-sport itu sebenarnya seperti itu. Oh, iya sih. Owner itu nggak boleh turun. Kalau gue mau tanya nih, gue kan jujur aja agak sedikit ngeraba-raba ya soal industri e-sport saat ini. Kira-kira secara garis besar infrastruktur apa yang dibutuhin untuk lu membangun tim e-sport hingga saat ini? E-sport menurut gua yang maksudnya ini yang pasti-pasti aja lah, kita gak lihat keadaan kapan dulu apa sekarang. Iya, Yang pasti-pasti aja. Menurut gua sih yang kita butuh untuk playernya sendiri pasti gaming host. Oke. Ya. Terus kalau dia game mobile handphone. Kalau dia game PC ya butuh PC yang speknya gaming. Ya, terus selain itu tempat tinggal yang layak lah. Dan itu untuk zaman sekarang ya. Oh, dan itu mes juga lu sediain ya? Ya, di sisi itu dalam ini ya yang dia butuhkan. Tapi kalau dari manajemen dia butuh desainer, fotografer, videografer. Terus yang dia butuh manajemen sama manajer beda lagi. Manajemen kan itu semua. Iya betul. Kalau manajer ya manajer. Tim manajemen itu bisa mencakup IG-nya, yang dia pengelola medsosnya. Kan kayak misalkan Lemon kan belum tentu dia pegang IG-nya sendiri. Betul. Bisa jadi dia punya timnya. Betul. Nah, terus orang live streaming itu yang kasih event itu gak mungkin dia chat langsung orang sana kan? Ada moderator. Kita bilang brand live streaming gak mungkin dia chat ada event apa pak, gak mungkin, dia pasti punya manajer yang nanti bilang sama dia lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Butuh tim medsos, jadi medsos dia nanti dikelola biar cepet naiknya. Nah terus paling gaji, dan itu minimal harus lu spend minimal 1 tahun ya atau 2 tahun bahkan ya. Ini tim gua bla tim Capcom itu habis udah sampai 7M. Buset. 2 tahun. Ya nggak percaya nanya si Ari itu general manager di sana. 7M bosnya habis tanpa sponsor. Ada sponsor tapi ya, kursi. Wah, ya yang minor-minor. Cash gitu-gitu duit enggak ya. Duit dia sendiri. Itu gila, bosnya gua salut. Sekarang dia join di RRQ. Itu Kelvin juga namanya. Ya, gua pegang sana bagian Mobile Legends, tapi jujur gua gak pernah sampai nerima gaji. Karena gua bilang sama dia, gua bukan orang yang benar-benar butuh gimana-gimana. Gua cuman memang suka ranah e-sport. Gua bilang, gua bakal bantu lu, backup lu dari nol. Gua bilang, di Mobile Legends ya, kalau di game lain ada manajernya sendiri. Itu gua backup juga. Gua dikasih gaji. Dan beberapa player itu gue yang bahkan spend duit ke dia gitu. Gila. Karena kalau lu cinta sama dunia itu duit gak ada harganya bro. Iya sih, Iya. bener sih. Bahkan lu bisa mengeluarkan segalanya. Iya untuk pasti gitu. orang aja demen beli avatar nggak mikir besok makan apa kan. Beda subjek aja. Biasanya kan ke cewek ya. Ini kita ke game ya. Gila sih memang kalau mau didengar-dengar 7M itu. Udah bisa beli mobil berapa ya? BMW udah dapat berapa, Yon? Dia udah cinta sama e-sport, dia gak mikir lain aja. Tapi sekarang sih dia udah oke sih. Gila. Di e-sport. Wow. Dan lu sendiri di IoDance bener-bener nggak dapat apa-apa nih. Gak dapat apa-apa. Bahkan gue buat event aja yang terakhir kali gue buat event yang sama Syamba itu. Iya, yang terakhir. Itu otaknya dari Syamba. Itu kita join buat event yang buka donasi gitu loh. Ya bukan ini. Kumpul-kumpul jadi sampai 30 juta prize pool. Tapi kan kita ada giveaway dan segala macam. Giveaway aja 16 juta. Itu total 50 juta sama operasional.
Oke. Itu aja kita gak dapat apapun. Adalah hadiah-hadiah game, ya hadiah game dipakai juga nanti jatuh temponya habis, momen Bener. tuh hilang. Bener. Nah untungnya gua orangnya lebih ke persiapan ya, karena gua kan punya design manajemen sendiri, gua punya manajemen. Jadi semuanya itu gua persiapin matang. Jadi gimana caranya biar nantinya event yang udah gua buat ini bakalan membekas. Gua buat fanpage-nya, gua hidupin fanpage-nya, gua kerja sama Revival biar gua bisa masuk ke koran sana. Jadi sampai nanti 2000 berapapun tuh kalau searching di websitenya Revival kalau masih ada itu pasti nongol kontennya. Jadi selalu membekas. I see. Wow. Kayaknya publishernya butuh perbaikan ya. Butuh lebih perhatian Lebih ke perhatian. call. Harus bentuk call. Gimana tuh kok? Call itu apa? Ya, dia tim-tim yang dari netizen atau dari publik tapi lebih diperhatikan kayak misalkan buat event untuk streamer. Oh, iya. Streamer semua harus live sambil pakai kostum ini, cosplay gitu. Tapi diperhatikan sama Iya. Megasusnya. Jadi mereka itu solid. Mereka bakal live terus sama lu, promosi game lu terus lama-lama jadi hidup gitu. Nah, kalau nggak buat acara perkumpulan streamer Ayo Dance, mereka kan butuh juga gitu. Tapi kan Ayo Dance gak kepikiran ke sana. Kumpulin aja mereka di satu restoran kek, atau misalkan di hotel kek, bawa mereka jalan sekali. Iya, benar ya. Setahun sekali aja. Nggak mungkin tuh gak ada duit. Megasus gila, sehari orang BC berapa duit tuh? Cash flow juga gede bener. Belum lagi yang gokil-gokil BC yang gak nonstop tuh. Spasi doang isinya. Tok. Masuk tuh sejuta. Satu hari 1 juta. Lebih, udah pasti lebih tuh. Pasti. Pasti lebih. Belum lagi Avatar Fit. Gua pakai satu, gua kirim ke 3 orang. Wah, Iya, pasti ada yang kayak gitu kan? Pasti ada. Ada banyak. Gua kirim juga ke anak-anak, tapi gua gak mau follow up karena belajar dari pengalaman kan. Nanti banyak chat, kok gimana kabar? Wah, Ya, udah. parah. Udah. Udah kalau udah gitu udah. Gue juga tadi barusan digituin ya. SS yang mana? Kagak itu dulu. Oh, dulu ya. Tapi Dulu sekarang, gak gitu. sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Udah enggak. Udah gak berani kayaknya. Karena gua aktif juga, gua gak pernah post lagi kan di Facebook karena harus filter sekarang. Mana yang benar-benar teman, mana yang cuma demen, nah itu harus dipisahin. Iya sih, gitu sih. Jeleknya netizen Ayu Den, mostly perilakunya apa ya? Memang yang jujur yang gua gak demen dari anak-anak Ayu Dance itu, ini gua gak demen. Jadi bisa jadi yang lain demen. Nggak suka itu kalau misalkan lu salah nih ya, lu sama gua selek nih, gua hasut yang lain buat benci lu. Ya nggak ada Yang nggak? bermasalah gua sama lu, Iya. tapi yang lain bisa ikut. Sebenarnya kan itu nggak perlu. Iya betul. Kayak misalkan ada yang post nih, ini nih anak anjing begini. Maaf katanya kayak gitu kan. Belagu begini begono, nanti komen tuh temennya tuh. Iya tuh gak tahu diri. Padahal temennya gak pernah kenal gue. Ketemu juga kagak, gitu, main juga gak pernah gitu. Kan buat apa? Cuma menilai dari satu sisi doang. Bener. Belum denger dari. Kalau lu benar-benar teman yang baik, harusnya lu bilang, lu jangan upload kayak gitu, gak enak dilihat orang. Nah, Bener gak? Bisa jadi. Belum tentu dia salah. Bener. Jadi kayak gak dewasa. Udah, cek aja langsung. Lu udah apa kayak gini sama gua. Iya kan? Lebih dewasa. Iya. Sebenarnya gitu. Nah, gua bilang, yang main Ayo Dance zaman sekarang, itu usianya udah tua. Tua itu bukan berarti lu tua banget ya, enggak. Tua itu maksudnya lu udah dewasa. Karena ini kebanyakan orang yang pandemi. Betul. Iya. Dulu mainnya masih SMP. Iya. Ya kan? Sekarang udah yang dewasa, udah ada yang nikah, udah yang punya anak. Nah, tapi ketika lu main Ayo Dance, yang gua heran adalah kenapa pemikiran lu jadi bocah lagi. Gitu. Nggak suka labrak. Iya gak sih? Lu dia kirim apa? 9.000 avatar, gua kirim vape. Iya gak sih? Gua juga heran kenapa lu harus kayak gitu. Itu cuman game, Bro. Ya kan? Lu dipuja-puja cuman di saat itu. Tapi besok lusa lu bisanya dihujat, bisa jadi. Nggak percaya? Ada lu cari dah, gua nggak mau sebut namanya. Ada
Sampai sekarang kayaknya masih banyak loh. Ada yang baginya gila-gilaan dulu ada. Tapi sekarang kalau upload dia dikit dia hujat. Kasihan juga temen gua dulu. Dulu. Sekarang enggak. Kabur orang. Utang gue. Enggak. Skip enggak. Gila lu, untung seenggaknya gue gak pernah sampai kayak gitu ya, gak sampai digituin orang. Ini maksudnya utang-utang itu biasa bro. Hidup itu kan saling membutuhkan, tapi ya jangan kabur lah maksud gue gitu. Toh kalau gak sanggup ya bilang aja lah, kita kasih. Iya, kenapa harus kabur? Maksudnya hilang tanpa kabur kalau ngomong. Kabur itu gak apa-apa, lebih parah lagi kalau dia yang marah sama kita bro. Oh iya, udah ngutang, ya. Lebih galak dia lagi. Gue gak mau buat drama, cuman ini curahan hati gitu. Gua kan bingung, gua salahnya di mana gitu. Lu tinggal ngomong aja, bro, ini gua gak cocok nih. Ini gua gak utang segini. Ya udah kasih lu. Toh kita masih bisa cari dan kita masih ada duit segitu gitu. Toh lu pakai juga bukan bukan uang panas loh, uang dingin lah kalau main game. Iya. Apa? Dulu nggak bayar ya. Iya. Seenggaknya sebenarnya nggak pusing, cuma harap tahu diri. Ya, begitulah kira-kira. Tapi ya di Ayo Dance itu memang banyak orang-orang seperti itu, tapi gue belajar banyak juga dari orang-orang seperti itu. Misalkan kalau ada orang kayak gitu, gimana sih cara lu tanganin? Jangan lagi pinjamin. Kalau orang yang kenalnya lu belum ketemu muka sama dia mau pinjam duit, sesusah apapun jangan pinjamin lagi. Karena gue di Audi ini gue bilang sama lu jujur, itu gue sampai total diutangin orang 40 juta bro. Satu orang? Enggak, itu banyak. Banyak kalau lo kolekin. Berapa orang kira-kira? 8, 9. Gila. Tapi ada yang udah bayar. Lama. Sekarang maybe sisa 20-an tapi orangnya udah gak tahu yang mana. Oh, udah ini. Ya gua pun udahlah. Rata-rata ngutangnya alasannya apa? Gimana ngomongnya dia ngelobinya gitu? Apa ya? Pakai dulu, bro. Hah? Pakai dulu, bro. Oh. Dia sultan lu pasti ya udahlah, cincai kawan, benar gak sih? Nah, ternyata kan alhasil enggak. Nah, itu yang dikit 6 juta itu dikit. Enggak, maksudnya dikit tuh. Nah, yang lain beda lagi. Ada yang beli ini dulu. Tapi gak di transfer kan, kita udah transfer duluan. Cuman ya udahlah, mau mikir anggap aja sedekah lah. Gua bahas bukan berarti gua gak ikhlas. Gua udah ikhlas walaupun enggak. Udah ikhlas banget pokoknya ya. Gua udahlah. Tujuannya adalah supaya yang lain gak terjebak di lubang yang sama ya. Jadi kita mesti bisa beda-bedain nih mana orang-orang yang apa ya, yang mungkin punya kecenderungan untuk melakukan hal kayak gitu. Nah itu, jadi gua bilang anak Audi ini masih kurang di satu hal. Memisahkan setiap perkataan orang. Gitu. Misalkan kita ngomong itu cuman biar lu gak sama halnya dengan gua. Tapi yang mereka pikirkan adalah lagi drama tuh, cari panggung. Iya gak sih? Kadang ada yang kayak gitu. Lagi caper tuh. Padahal mah kagak. Emang gua gak usah caper-caper juga orang kenal. Gitu. Karena banyak dramanya dulu. Didramain sama drama sendiri juga ada. Ya gua mengakui bahwasanya kadang gua juga bisa iseng kan, gue juga manusia bro, bisa iseng ke bawah suasana, tulis kayak gini lah, tersindir, ujung-ujungnya jadi drama Pak. Gimana pun gue yang mulai gitu loh, tapi kadang bisa jadi gue juga didramain, tapi ya hal-hal biasa. Tapi kalau misalkan Ayo Dance mau maju sih, saran gue yang drama-drama itu hilangin. Nggak ada Just No Limit, kalau ada EVOS terus dia tulis status, nggak ada. Nggak ada, terus rame, cuma Ayo Dance doang ya. Makanya gue bilang yang kayak gitu hilangin lah. Terus apa sih bedanya Ayo Dance dulu misalkan ditanya boleh gitu. Boleh gitu bahas. Menurut gua Ayo Dance zaman sekarang itu terlalu sensitif. Dan satu lagi, royal tuh gak ada lagi. Misalnya setia itu gak ada lagi. Iya. Dulu ya gua bilang sama lu, dulu gua MG ya. Itu motor gua MG semua. Minister Justice itu ya. Semua tuh. Bukan berarti hebat. Maksudnya itulah namanya gua setia. Ada satu yang senggol tuh, datang tuh. Soulmate dulu ya, maaf ya. Soulmate dulu. Gua pernah tuh. Satu senggol, satu rumput dong. Gua bingung. Mana dulu mau gua lawan ya? Gak ada yang imbang anjing. Gua paling cupu nih.
Avatar kalah, mau tanding belakang kuat-kuat semua, nggak bisa. Belum lagi tiba-tiba BC-nya keluar. Alex tuh sama Mariska ting 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 belakang tuh. Nggak bisa habis. Nah, tapi positifnya adalah dia solid. Dia peduli sama anaknya. Betul. Nah, terus habis itu dari sana timbul anak-anaknya peduli sama dia. Bukan masalah duit. Dulu kita nggak pernah bahas duit. Lu pernah nggak meet up gitu bahas duit? Yang penting nongol lah. Iya, yang penting muncul. Iya nggak sih? Nggak makan udah nggak makan. Yang penting gua kumpul gitu. Bener. Tapi rata-rata ketuanya pasti punya hati. Dia nggak makan. Ah makan lah makan. Pasti gitu kan? Iya. Gua sama anak-anak. Gua mau buat kayak gitu. Gua kan lama gak pulang. Gua pulang. Gua bilang sama semua kumpul di sini ya titiknya. Datang semua. Gua bilang lu makan pokoknya sampai makan dah, sampai lu gak sanggup makan gua bilang. Karena ini momen yang nggak bakal hilang. Mungkin mereka akan hilang dari Genji, tapi momennya enggak. Itu yang anak-anak sekarang, yang orang-orang sekarang lah. Gua tua banget kalau bilang anak. Orang-orang sekarang nggak kepikiran untuk hal itu. Iya, pokoknya kumpul lu pakai VIP, gua VIP. Iya gak sih? Dia cuma mau ngumpul sama yang mungkin satu kelas sama dia yang dirasa. Kalaupun nggak sekelas, pasti dia maunya apa? Cuman di game kumpul ya. Coba di real. Belum tentu. Gengsian tuh, naik mobil, mobil bokap, mobil tetangga, mobil siapa? Wah, iya benar. Dia kelihatan oke. Gua bilang gua naik Grab apa segala macam. Gua ngapain naik motor di Jakarta yang ada naik mobil di Jakarta. Berantem macet gitu. Ya kan? Tapi orang Ayu Dance ini menurut gua zaman sekarang itu terlalu sensitif. Lu ngomong aja yang nggak enak dikit drama. Enggak percaya nih video keluar nih. Drama beneran. Percaya sama gua. Nanti habis itu lu undang orangnya datang. Gua pengen denger apa keluhannya. Tapi seru-seruan. Oh iya. Tapi kita harus bisa, ini seperti yang lu bilang, harus bisa pisahin. Inilah sebatas game. Nggak dimasukin ke real gitu. Apa yang lu alami di game lu keluarin. Gitu. Orang bisa terima gak bisa terima tapi harus bisa bedain. Oh ini dia keselnya di game. Di real tetap temen gitu. Iya. Intinya maksudnya masalahnya konteksnya satu aja. Lu Ya, tentang apa? bener. Jangan merembet kemana-mana. Bener. Kira-kira gitu ya. Gitu. Wow. Itu yang harus benar-benar dipelajari. Berarti Koko ini udah main tuh dari tahun pas 2007-2006 ya? Gua dari sebelum ada Ayo Dance. Sebelum ada Ayo Dance. Di Medan itu ada namanya Medan Audition. Sebelum ada Ayo Dance. Itu masih zaman belum ada face dia. Masih cuman pakaian gitu Oh doang. iya. Wow. Dan klub pertama yang lo masukin benar-benar MJ atau mungkin ada Elite. Elite ya. Elite itu ketuanya Dendi. Oh, dan kayaknya gue pernah dengar. Orang Medan itu ya yang buat cheat lah. Jadi dari Elite tuh baru ke Crosby. Crosby itu Hugos. Hugos pecahan gua dari tahu. Hugos. Iya, Hugos. Crosby. Itu baru dari sana join lagi ke Remix. Hugos Remix. Iya, Yang Remix. sekarang jadi Remix itu Alex. Dari sana baru gua bener-bener MJ udah nggak ada lagi. Sampai Baru pensi. Genzi ini balik lagi. Dan lu sempat pensi dan balik lagi baru belakangan ini setelah Covid ya. Ya, sebenarnya ada China Solid punya Tante Ros. Ya. Nah, itu gua pernah masuk. Cuman karena memang udah terlalu besar. Terlalu rame itu Tante Ros buat China Solid itu gede banget dulu. Sampai 300 membernya. 3 klubnya. Terakhir gua keluar gua buka Genji. Wow. Ada yang ketinggalan nih kok. Apa tuh? Ya inilah, gue lihat. Oh. Ini avatarnya dikit. Oh bener dikit. Oh yang dulu banyak ya kok ya. Iya. Ini baru-baru main lagi kan. Lumayan dikit-dikit aja udah ada satu face ya kan. Ya so far oke lah ya, ini mah untuk kenangan aja ya. Tapi tetap banyakan lu sih kok. Kalau gue jujur ya, gue kenapa ya? Mungkin kadang-kadang gue demen juga ada beberapa desain di sini. Kadang-kadang gue nggak beli di sini, gue jadiin referensi buat gue beli di real aja. Yes. Ada yang kayak gitu sih. Itu jauh lebih bagus sih. Iya, gue Daripada lu harus hamburin duit di ini. Iya. Gue juga sekarang nggak gitu fokus. Karena menurut gue sih gak worth it kalau beli duit kita habisin di sini, walaupun lu orang kaya ya. Kalau 1 juta kan lu bisa beli banyak barang. Kadang gini, Sultan sama orang bego itu beda tipis loh. Lu harus tahu loh. Itu gua ya, gua bilang gua, bukan lu pada gua. Sultan sama orang bego itu beda tipis, lu harus tahu. Jadi orang bego itu duit dia ada pas-pasan. Pengen kelihatan oke. Dia beli beli baju di sini.
Sebenarnya duit lu udah pas-pasan, ngapain lu beli baju di sini? Kenapa lu gak beli di Nah, kan jauh lebih sultan dong. Iya gak sih? bener. Supreme, 1 juta. Sultan gak lo? Lu mau naik sepeda juga orang liatnya oke. 1 juta lu udah banyak sebenarnya. 1 Iya. juta juga udah lumayan. Lu beli merek-merek yang di mall yang harga 300-400 udah bisa dapat 1 set itu. Iya, makanya gua stop. Sekarang beli gini Udah karena gak bego lagi. dulu bego. Jadi Oke. Ya, wow. Jadi gini, dari benang merah yang gue sempet tarik ya, dari mungkin cerita soal kesulitan lu membangun tim e-sport di Ayoden, dan terus juga lu juga menjalani banyak sekali problematika dan drama di dalam Ayoden. Gue baru kepikiran ada satu opini kayak gini. Kalau tim e-sport itu kemungkinan sulit untuk dikembangkan di Ayoden, gue pernah dengar salah satu entertainment sport. Apakah bisa diimplementasikan di Ayoden? Oh, itu menurut gua pribadi ya, kalau di public selain Ayodance itu nggak banget. Menurut gua nih, sekali lagi. Tapi kalau di Ayodance mungkin bisa. Karena kan Ya, itu kan lebih ke menjual ke apa ya? TikTok, sebagainya gitu kan. Ya menurut gua orang-orang Audi ini kan cakep ya. Oke gitu. Nah, itu maksudnya. Daya tariknya lebih bagus untuk tarik member mau join gitu, menurut gua sih oke sih. Di Ayodance. Dari sekedar penampilan ada, konten-konten berupa drama pun juga banyak sekali itu. Ya. Dan bisa dijadikan sebuah hiburan ya. Iya, sebenarnya kan banyak tuh orang yang komen-komen terus buat TikToknya ini diceritain Nah, gitu. iya ada cerita. Sebenarnya bagus. Aku pertama kali kenal dia dari game Iya. A. Sebenarnya bagus kalau ada orang yang mau buat TikTok tentang Ayoden seperti itu. Misalkan dramanya, ini ada drama baru nih. Nah, si ini panas gara-gara ini, si ini gini ya kan? Itu menurut gua kreatif sih gitu. Kalau ada yang mau buat seperti itu. Tapi mungkin di Audi orangnya terlalu gengsi gitu. Untuk show kayak lu gini kan orang gengsi banget. Iya, sebenarnya kan jangan berpikiran terlalu sempit ya. Maksudnya referensi bisa dari game, tapi lu kan bisa ngambil masa itu kan bener-bener publik. Iya. Masalah percintaan itu kan umum, gak Ya. cuma player-player di Ayodance. Ya. Itu loh maksud gue. Karena memang keunggulan game Ayoden adalah dramanya, menurut gue bisa dieksploitasi. Itu kita ngambil sudut pandangnya dari Nama aja segi TCDA kan. Nah, Cinta, temukan cinta. Bagus sebenarnya untuk dibahas, cuman ya banyak orang yang gak kepikiran ke sana atau males untuk buat kayak gitu. Padahal lu bisa bom. Kebayang gak sih lu buat satu drama jadi alur cerita, cuman lu yang ada yang kayak gitu, gitu-gituan. Tiap hari lu pantengin TCDA, mana drama baru, mana. Gak ada drama buat drama sendiri. Iya benar. Aduh, sayang banget ya kalau misalnya banyak orang yang mungkin berpikiran kayak gitu. Menurut gua ini publishernya pasti melek menurut gua. Iya. Ujung-ujungnya. Karena terlalu aktif gitu. Iya. Oke, dan sekarang karena udah hampir sejam ya. Wow, dan gua akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Jadi kemarin-kemarin kan gua udah sempet post ya bahwa akan ada 5 penanya yang akan langsung dipilih oleh tim kita juga Ko Calvin, yang pertanyaannya bisa dijawab di sini juga. Dan rewardnya berupa 100.000 uang elektronik ya. Yes. Dan langsung disponsori oleh Ko Calvin. Wow. Thank you banget Ko. Ya, dan sekarang pertanyaan pertama yang akan mungkin dijawab ya, itu adalah pertanyaan dari Richard Regan dari Instagram ya. Nah, dia bilang gini. Hai Calvin Joe. Langsung manggil nama dia. Nggak apa-apa biar akrab ya. Aku ingin bertanya dong, menurut Ko Calvin sendiri, apakah masih memungkinkan memperkenalkan dan memajukan dunia e-sport di Audition Ayodance? Dan kalau iya, gimana rencana Ko Calvin? Dan kalau enggak, kenapa? Seperti yang udah gua jelasin di awal. Untuk memajukan Ayodance ke e-sport itu untuk saat ini enggak, karena dari publisher sendiri kayak gak ada niat untuk ke arah sana gitu. Lebih ke gamenya memang untuk fun-fun aja gitu. Nah, kalau untuk ke e-sport saat ini belum. Kalaupun ada rencana, belum terpikirkan. Tadi udah terjawab ya? Iya, soalnya di awal udah diceritain. Iya, oke. Dan lanjut, untuk ke pertanyaan kedua, dari Melisa Afitri, dia bilang gini, halo Kak Calvin, mau tanya dong, apa sih yang bikin lu punya niat, mungkin dalam tanda kutip motivasi untuk bikin tim e-sport di dunia Ayodance, dan namanya kenapa harus tim Gen Z? Sedikit udah disenggol, tapi mungkin kalau ada yang mau ditambahin boleh kok. Sebenarnya gue udah jelasin juga. Bahwasanya kenapa namanya Genji kan? Itu karena udah dikasih tahu juga sama Jessica Tanaka, dia yang kasih ide. Dan menurut gue bagus, milenial gitu. Kan generasi Z, generasi maju gitu. Jadi
ya mungkin bisa kasih terobosan baru, ternyata gagal. Iya, dan apalagi yang penggerak-penggerak dari apa ya? Penggerak-penggerak dari Iodance yang harusnya zaman sekarang adalah anak-anak muda Iya, sebenarnya. sebenarnya gini, gua kan moderator kan di Mobile Legends tuh lama. Gua sebenarnya udah relain sampai gua punya IG gede 500.000 follower itu sampai diakuisisi sama Bali United gua kasih karena gua mau fokus sama Genji e-sport di Iodance dan akhirnya gagal juga. Jadi gua udah relain nama gua yang gede ke orang buat fokus ke sini, ternyata di sini juga gagal. Jadi jatuh ke timba tangga. Lalu rencana lo ke depan adalah lebih fokus ke game lain kah atau gimana? Mungkin game lain. Game lain. Yes. Yang game-game baru, yang baru-baru ini apa? Gua CODM termasuk e-sport nggak sih? CODM, iya kan? Ada juga kan? Ada ya? Ada. Ada ya? Ada kok COD. Mungkin lu bisa ke situ mungkin ya bisa Ya, kemarin mau Valorant cuman udah mulai turun juga. Ya, jadi gua bakal cari yang baru dulu lah. Lihat-lihat dulu. lihat peluang ya. Yes. Get rich gimana? Lebih ke Hago. Auto join. Auto join. Ya, oke, lanjut ya. Kita lanjut ke Yes. pertanyaan ketiga dari Helen Zhang. Nah, ini. Dia nanya gini. Halo Kok Calvin, mau tanya dong, gimana menurut Koko event-event Audi saat ini? Ada nggak kira-kira planning yang Koko pengen kayak buat sebuah event yang menarik gitu? Ini pertanyaan bagus karena gua sekarang udah gak handle ini. Gua sekarang udah gak handle agency apapun. Baik AJC, AJC itu kemarin gua yang sama teman-teman bangun tuh Andre, Julio sama gua kepalanya Julio. Tapi gua udah gak pegang karena gua ngerasa wastintan banget, terus si Syamba juga bilang udah stop deh gitu. Lihat perkembangan ke depannya baru kita coba ambil langkah lagi. Jadi kalau untuk turnamen saat ini menurut gua bagus. Bagus karena setiap hari biasa pun itu ada turnamen. Ini player jago nih bisa cari cuan tiap hari nih. Nah, cuan nggak makan ini bisa. Jadi menurut gua sih oke gitu. Agensi kayak Tante Rose, Helen Zhang, terus AJC sama Dead Agency menurut gua keren, tapi lebih keren lagi gua gak ngerti kalian tuh sebenarnya buat event itu kan untuk berbagi ya ke player yang membutuhkan atau player yang jago dan bisa cari cuan gitu. Intinya tetap berbagi, itu udah positif. Tapi kenapa kalian tuh bisa ada select gitu loh. Oh. Jadi agensi ini bisa kadang ada select entah tanggal entah event. Gua cuma mau bilang janganlah. Tujuan kalian tuh baik, sama-sama membantu Iodance biar bertahan hidup. Walaupun nggak ada kalian dia tetap hidup gitu. Cuman lebih bagus lagi karena player-player bisa main, bisa ikut turnamen terus. Itu harus baik-baik aja kalian seharusnya. Terus planning ke depannya gua pengen buat OTS yang hadiahnya mungkin 30 juta. Pengen. Bukan berarti bakal gua buat, lihat ke depannya. Pengen gitu. I see. Ya, gue juga nggak tahu ya. Mungkin apakah ada sisi apa ya kompetisi bisnisnya? Ya, Maybe gue nggak tahu ya. sponsor gitu. Bisa jadi ya. Tapi balik lagi kepada tujuan awal kalian. Kenapa sih mau bikin ini ya? Iya. Jadi ya harapannya memang Harus tahu dari niat kalian itu apa. Kalau berbagi, pure berbagi, jangan ada selek. Itu udah bagus. mungkin ya boleh lah realistis dikit. Tapi balik lagi sih jangan sampai Oh iya. jadi ini karena ya gitulah akan menyulitkan banyak pihak lah, susah. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat dari Mira Akuel. Oke, dia bilang gini, hai Kok Calvin, mau nanya nih, kan lu sempat aktif banget di Audi sampai bikin event setiap bulan dari receh sampai prize pool. Oke, yang tadi lu bilang sempat pengen rencana ke depan juga ya. Terus dia bilang, kenapa sekarang lu lebih milih nggak aktif lagi di Iodance dan bisa dibilang jarang banget nongol di Iodance? Apa lu benar-benar pensi atau vakum untuk sementara? Tapi gua aktif kenapa tidak jadi vakum? Gua pensi apa gimana? Lebih ke vakum sih. Soalnya kalau buat tiap hari tiap hari ikuti perkembangan, yang ada apa? Pemikiran gua bakalan sama yang lain gitu. Maksudnya bukan buruk ya, cuman gua bakalan ikuti arus banget. Ketika ada drama gua ikuti banget. Ketika gua dibilang cari panggung, drama, apa segala macam, gua terlalu sakit hati. Itu gak bagus menurut gua. Lu jadi baperan. Iya. Itu baru namanya baperan, bukan lu katain orang yang ngambek terus lu baperan, enggak. Yang dia buat sendiri, hal yang dia buat sendiri, terus dia sakit hati sendiri, itu baru baperan namanya. Ah, benar. Jangan, kadang orang suka gitu. Lu gak tahu diri lu gini-gini, ih baperan.
Ada dia yang cemooh orang. Itu salah. Baperan tuh lu yang berasumsi sendiri. Orang tulis status gak pakai nama, nyindir orang lain, lu yang kena. Ngerasa. Lu baperan. Iya. Nah itu yang harus gue hilangin. Dulu gue udah sempat masuk ke tahap itu. Makanya gue pilih vakum. On sesekali, tapi gak on lagi gitu. Nah, dan sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan kelima dari Revel Adel. Dia bilang gini, Akik, kenapa dipanggil Akik ya? Iya, pada panggil Aki, padahal masih muda gini. Kemarin Bewok dipanggil Abah. Gua ada yang manggil Koko meskipun dia lebih tua loh. Tetap manggil gua Koko. Ini Akik. Ntar besok-besok apa? Ngkong. Aduh. Kelakuan Ya. Dia bilang gini, Akik, harapan untuk bibit-bibit baru Gen Z kedepannya di next year 2022. Makasih Kak. Simple sekali ya. Harapannya apa? Sekarang kan Genji ada bibit-bibit baru ya, yang lagi kita liatin di klub kita. Harapan gua sama yang baru-baru ini, ya kalian tuh contoh inilah player tua yang di Genji, yang walaupun gak diperhatiin mereka tetap stay. Yang udah diusir pun mereka tetap stay. Gua bingung, sumpah. Randika, Melisa, mereka kan, Andre, maksudnya Mira, semua bisa main. Acil, Ari, Talia, semua itu pro player gitu. Sampai gua usir, sumpah. Karena udah terlalu banyak yang keluar, terus terakhir gue kecewa kan. Gue gak bilang mereka salah, gue kecewa. Bisa jadi sama gue sendiri. Terus gue usir mereka semua. Keluarlah, gue bilang. Keluar, gue bilang. Gue mau bubarin. Lu apaan sih? Pada gitu. Lu apaan sih? Gue aja antem. Kok lu yang sewot? Ih, gue digituin kan. Maksudnya ada sisinya gue seneng lah. Sampai hari ini pun gue cuekin mereka 6 bulan. Dan gue mereka masih semangat. Masih semangat untuk main. Nah, itu beberapa poin yang nggak bisa digantikan dengan nominal. Lu mau kasih dia orang berapapun, lu gak bakal nemu orang-orang yang bakalan stay tanpa diperhatiin. Ibarat suruh dia karantina, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, dia tetap bertahan di sana. Gitu. Makanya gue pas meet, gue ajak mereka harus datang. Karena mereka lah yang berjasa buat gue. Pokoknya kedepannya gue pengen ada Genji yang berpotensi terus memiliki sifat yang sama. Yang stay tanpa gua harus perhatiin lu banget gitu. Nggak bisa. Pasti ada miss suatu hari. Kayak dulu punya gua perhatiin banget, pasti ada beberapa hal yang miss gitu. Apalagi miskom, fatal kan. Paling gitu sih. Gua pengen yang setia. Ya udah, oke. Terjawab semua ya, dan selamat untuk 5 penanya yang terpilih. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir kok. Pesan, saran, ataupun kritik untuk para player Ayo Dance zaman sekarang yang mungkin belum keluar. Jangan terlalu play victim dah. Gitu aja paling. Simple ya, based on true story ya. Jadi ini menurut gua gak bilang gua benar ya. Gua gak bilang gua benar, karena gak ada orang yang benar. Benar itu cuma Tuhan. Ya, kita ini masih salah. Makanya masih dikasih kesempatan untuk perbaiki. Cuman jangan play victim. Play victim itu banyak loh, drama. Ya, terus lu merasa lu paling oke, intimidasi orang. Nah, dan dramanya pun juga banyak kan. Ya mau di percintaan kayak mau bisnis yang tadi ya kan. Kalau gue bilang kalau bisa kurang-kurangin lah. Maksudnya dalam arti biarkan komunitas ini strength karena kita tahu publishernya aja nggak. Tapi enggak. Iya. Jadi kalau gue jadi lu gue kayak gitu. Hah, terus gimana? Buat drama lagi biar lebih banyak yang bisa gue undang. Kalau gue jadi lu. Iya juga ya. Iya, kalau gak ada drama adem-adem siapa mau diundang? Iya. Menarik kan. Buat lagi drama biar ada yang gue undang. Bener kayaknya lu next time di sini aja. Ampun. Yaudah oke, mungkin gitu aja. Dan terakhir mungkin ada event tambahan ya, dan ini disponsori oleh Ko Calvin sendiri, dan juga ada Ko Leo, ada Ana, dan juga ada Ko Isak. Ko Isak itu dikenal Don Juan ya, bener ya? Iya. Ya, Ko Don Juan itu, dan kalian bisa sama komen. Metan. Oh iya, sama Metan satu lagi. Sorry ketinggalan, lupa. Banyak banget kan sponsornya. The best semua. The best ya kalian semua, the best luar biasa. Sama dan Tante Ros. Oh iya, sama Tante Ros ada minuman ya. Thank you banget buat Tante Ros yang udah sponsor juga. Wow. Jauh-jauh dari Amerika ditransfer ya. Dan
Event tambahannya apa? Kalian bisa mention di kolom komen di YouTube ya, bukan di TCDA, bukan di Facebook, bukan di Instagram, di YouTube. Kalian bisa komen pendapat kalian ataupun opini mengenai seluruh isi podcast yang sudah kita bicarakan, mungkin dari awal sampai akhir. Kalian bisa keluarkan opini kalian sebebas-bebasnya. Menurut kalian, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Dan cantumkan juga sosmed kalian, Instagram atau Facebook yang bisa dihubungi. Tanda kutip yang bisa dihubungi. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, gua cari-cari akunnya nggak ada. Itu gua anggap angus ya. Jadi jangan sampai nggak bisa dihubungi. Oke, yang pasti gua akan ambil jalan tengah lah ya. Drama boleh ada tapi jangan kelewatan. Jangan sampai benar-benar apa ya? Keril lah, keril. Biarkan game ini fun. Kita tahu bahwa game ini tanpa drama juga nggak seru. Biarkan itu sebagai hiburan aja, entertainment. Ya tentu biar ada yang bisa gue undang juga. Karena bener, udah gue copy aja lah ya kata-katanya. Dan balik lagi, kalau misalnya ada pun drama, kalau bisa apa ya, dicarilah jalan keluarnya. Karena kita tahu publishernya aja ya gitulah. Gua nggak usah ngomong gimana-gimana. Jangan sampai di komunitas kita juga clash dan benar-benar bikin kubu sendiri-sendiri. So, yang pasti apa ya, stay tune terus di YouTube Meltits ini dan see you at the next time.